anak-anak salih dan solehah yang Ibu cintai karena Allah, yang insya Allah selalu membanggakan orang tua dan menjadi penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Meta dalam topik yang selalu berbeda setiap hari. Karena apa? Kita setiap hari menambah ilmu supaya apa? Supaya kita selalu berbuat kebaikan dan memberikan ilmu, menyampaikan ilmu yang kalian dapat di setiap harinya. Oke, siap untuk belajar? Insya Allah selalu siap. Ibu berdoa semoga kalian selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan di tema 5, yaitu pahlawanku. Subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, muatan ilmu pengetahuan sosial. Oke, siapkan bukunya ya nak ya. Ya, kita akan belajar tentang IPS. Oke. Ya, sebelum ke tujuan pembelajaran, Ibu akan mengutip sebuah dari sabda Rasulullah SAW, dan Allah berfirman di ayat di Quran surat Ali Imran ayat 169-170. Artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapat rezeki di sisi Tuhan. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi para pahlawan yang sudah meninggalkan kita adalah mereka mati atau wafat, mati syahid ya nak ya, artinya mati di jalan Allah ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa mampu mengetahui peninggalan sejarah kerajaan masa Islam. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan perjuangan pahlawan serta sikap kepahlawanan. Are you ready for study? Ready? Oke. Ya, peninggalan sejarah Islam. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Ya, penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuat pengaruh Islam di kalangan penduduk, mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Sultan Hasanuddin salah satunya. Beliau ialah Raja Kerajaan Islam Gowatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Sultan Hasanuddin berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri, yaitu tadi siapa? Arupalaka, ya, atau putra Palaka. Arupalaka, Latenri Tata Toerung sudah seperti saudara kandungnya sendiri. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia, wilayah timur untuk melawan Belanda.
ini merupakan Sultan Hasanuddin. Beliau menduduki raja pada masa atau pada tahun 1654 sampai 1660 Masehi. Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Nah, yang pertama adalah Sultan Hasanuddin, ya. Nah, kerajaan Islam di Ternate ini merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Islam, yaitu kerajaan atau Masjid Kesultanan Ternate di Sulawesi, ya nak ya. Yang kedua, kalian buka di halaman 69. Sebelum ke halaman 69, tadi dari Makassar ya nak ya, selain Sultan Hasanuddin juga ada Sultan Ba'abullah ya. Sultan Ba'abullah sama dari Ternate ya nak ya. Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar, Kerajaan Goa dan Palu. Sedangkan Sultan Ba'abullah ini Sultan dari Ternate. Beliau diberi gelar penguasa 72 pulau. Mengapa diberi gelar tersebut? Karena Sultan Ba'abullah ini berhasil mengusir penjajah ya yang ingin merebut kekuasaan dari Sultan Ba'abullah ya nak ya. Nah, salah satu peninggalan sejarahnya yang tadi ya, yaitu Masjid Kesultanan Ternate ya nak ya. Selain itu juga ada makam Sultan Ba'abullah serta benteng kerajaan Ternate. Oke, Sang Pejuang Pendidikan di halaman 69. Nah, ini siapa yang tahu? Ya, ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, nama kecil beliau ya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ibu ulangi, nama kecil dari Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan sekolah dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Ini adalah sekolah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa yang sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Tamsis atau Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena ia yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar. Dalam dunia pendidikan, beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional. Dan tanggal lahirnya, tadi Bu jelaskan ya nak ya, yaitu 2 Mei 1889, yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Ya, itu adalah sang pejuang pendidikan. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu memperjuangkan jasa beliau, yaitu terus belajar, dan belajar, ya. Oke. Nah, ini adalah moto, ya, Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi contoh. Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberi semangat.
Tutwuri Handayani, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Jadi di depan kita harus memberikan contoh, di tengah kita harus memberikan semangat, dan di belakang kita harus memberikan kekuatan atau support, saling support satu sama lain ya. Oke. Nah, ini adalah Kapiten Patimura. Tadi kita sudah ke Makassar, terus ke daerah Jawa Tengah. Nah, sekarang ke daerah paling timur, yaitu Kapiten Patimura. Nah, silahkan kalian buka halaman 79. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Kapiten Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Daur Stede di Saparua. Ya, ini merupakan singkatan sejarah Kapiten Patimura. Oke, berlanjut ke Sultan Agung. Sultan Agung ini daerah mana ya? Oke, silakan kalian lihat halaman 85. Ini merupakan Sultan Agung, ya. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Nah, Sultan Agung ini mewarnai budaya masyarakat Jawa. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Ya. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Jadi kesenjangan ini perbedaan antara rakyat pribumi atau masyarakat kecil dengan masyarakat bangsa raja atau kesultanan ya. Nah, ada yang tahu ini siapa? Nah, ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Oke, kalian bisa lihat di halaman 88. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikannya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa dengan nama Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Presiden Republik Indonesia pertama ini selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke. Yang kedua, tadi tujuan pembelajarannya yaitu kita harus mampu mengetahui sikap kepahlawanan. Nah, Ibu akan membahas mengenai Insinyur Soekarno ya. Nah, kita lihat di sikap yang bisa diteladani.
Nah, sikap yang bisa diteladani dari beliau yang pertama yaitu berani, bertanggung jawab, tentunya cinta tanah air, rela berkorban, dan pantang menyerah. Jadi Insinyur Soekarno ini adalah sosok pahlawan sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian di dunia. Yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, ini merupakan sultan atau pahlawan Islam, ya. Beliau lahir di Aceh, ya nak ya. Sultan Iskandar Muda ini adalah pahlawan yang berasal dari Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Nah, perjuangan yang dilakukan, yang pertama beliau berani melawan penjajah, beliau membangun militer yang kuat, dan yang ketiga Aceh mencapai kejayaannya. Sikap yang bisa diteladani dari beliau yang pertama, cinta tanah air, pantang menyerah, kerja keras, dan anti penjajah. Yang ketiga, nah ini adalah sikap kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro dan Kapiten Patimura. Cinta tanah air, berjiwa besar, menjaga persatuan dan kesatuan, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban, dan berani pastinya melawan penjajah. Nah, yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Ya, sikap kepahlawanan yang harus diteladani dari beliau yang pertama rela berkorban. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, memiliki jiwa persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu berikan ya nak ya, dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.